يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahu maulanal azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah. Pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu Allah pelihara diri dan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, hari-hari ini merupakan hari-hari amat mulia. Ada hari Asyura, yaitu besok hari Ahad, dan ada hari-hari Tasu'ah dan hari Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 insyaallah hari Senin. Menurut sejarah bahwa di hari 10 Muharram itu banyak sekali kejadian-kejadian yang telah terjadi dari peristiwa para nabi. Nabi Musa diselamatkan menurut kumpulan sejarah Hijriah pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh, catatan pun demikian pula 10 Muharram. Atau hari Asyura, banyak sekali. Ada lagi yang menyedihkan di hari Asyura itu, cucu Nabi Muhammad bernama Husain ibn Ali itu dipenggal lehernya oleh seorang penguasa yang zalim, yaitu Yazid bin Muawiyah, sampai itu Karbala itu berselimbah darah. Berapa dari keluarga Sayyidina Ali itu banyak yang meninggal. Di antaranya adalah anak Sayyidina Ali atau cucu Rasulullah, anak Siti Fatimah Zahra bernama Husain, dipenggal lehernya. Sedikit sekelumit aja tentang 10 Muharram itu. Hari Asyura itu kepala yang sudah dipenggal, ujung tombak itu saking bencinya, saya baca dalam sejarah, penguasa itu diperintahkan, ya, pembunuhnya itu saya lupa namanya, Abdullah bin Ziyad apa siapa namanya. Penguasanya saat itu adalah cucunya Abu Sufyan, anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Waktu itu kepala itu dipajang, ya, diarak-arak oleh yang zalim itu,
di Irak, di Karbala, ada seorang sahabat yang tertua masih ngeliat. Dia nunjuk-nunjuk kepada orang yang kepala cucu Rasulullah yang sudah dipenggal itu sedang diarak-arak. Kata sahabat yang tua itu, saya lupa namanya, kurang ajar kamu, laknat bagi kamu, ini adalah cucu Rasulullah yang mukanya suka dicium oleh Rasul. Nangis ini. Itu begitu bengisnya itu penguasa saat itu, sahabat nangisnya karena nggak tega lihat cucu Rasulullah diarak-arak kepalanya, dipenggal lagi itu. Itu hari Asyura, hari kesedihan cucu Rasulullah. Nah, oleh karena itu hari Senin itu hari Asyura, hari Muharram, bulan Muharram, kita ini dianjurkan oleh ulama-ulama untuk banyak bersedekah. Bahkan ada lagi yang spesial lagi, kalau ingin rezeki mau berkah, rezeki mau lancar, ya, di 10 Muharram itu di samping kita puasa pas hari Senin, berikan istri wassa'ayalahu, luaskan belanjanya kepada istri yang masih punya istri. Allah akan cukupkan 1 tahun kemudian. Jadi belanja, bukan kita ajak ke warung makan mewah, royal gitu, bukan. Misalnya kita punya istri biasanya belanja sehari 1 juta. Nah, 10 Muharram besok 1,5 juta. Ini mah untuk belanja. Bukan kita tuntut 1,5 juta harus pakai sate, bukan. Terserah dia. Girangin tuh 10 Muharram bini kita. Mau belanja apa kek? Mungkin 1,5 juta belanja yang pagi hari, buktinya jam 9 atau jam 11 makan pecel dong mau tempe, dia mudah. Bukan makanannya begitu banyak, istri itu luaskan, girangin dengan uang belanja. Ya syukur-syukur uang belanja yang lebih itu dia bisa tahu menu yang enak. Ya misalnya gitu, tumben nih ayah ngasih 1,5 juta, gue beli jengkol aja sama emping, nggak apa-apa udah. Jadi hari-hari itu biasa belanja berapa, tambahin. Bukan kita ajak ke warung makan, kan itu royal. Itu saya kemarin ngaji di hari Jumat pada seorang mantunya Guru Adi, itu di Gading Raya sini. Beliau bilang begitu. Saya udah tanya macam-macam, bukan kita bawa pan lauk, bukan katanya. Yang masak ente. Istri serahkan uang biar dia girang, terserah tuh istri. Syukur istri bisa kasih belanja segitu memuaskan kita anak-anak. Tuh. Seandainya tuh istri dikasih uang 1,5 juta, cuman mie doang, nggak apa-apa. Bukan makannya enak, istri itu berikan belanja agak luasan dikit biar dia girang. Ada apa nih Pak? Ayah, hari ini hari Muharram. Atau yang tidak punya istri, ya kasih makan anak yatim biar girangin besok tuh. Ya, saya bacakan di sini, namanya itu hari-hari marhamah, hari kasih sayang, bukan hari Valentine ya. Valentine di barat. Ini saya dapat kitab itu, kita kira cuma yatim doang yang kita digirangin. Ini Nabi mengatakan, Nabi dapat pesan dari Sayyidina Ali, memesan kepada Sayyidina Ali. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, kata Nabi, Ali, ada apa ya Rasulullah? Kan ini Ali ini kan mantu beliau. Ya Ali, ada apa ya Rasulullah? Arba'un man kunna fihi banallahu ta'ala baitan fil jannah. Ada 4 orang ya Ali, kau harus girangin. Siapa yang menggembirakan 4 orang itu, Allah akan bangun 1 rumah. Kalau kita villa yang bagus di surga. Ini Nabi. Jadi janji Nabi benar. Ada 4 orang ya Ali, kau harus perhatikan 4 orang itu, girangin, gembirakan hari-hari itu, terutama besok hari 10 Muharram. 4 orang ya Ali. Siapa yang menggirakan hari itu, dia girang, senang, itu Allah akan bangun langsung. Haknya itu akan disiapkan sebelum dia mati, suatu rumah yang indah. Kita aja Pak, jangan lagi di surga yang kita belum lihat kan. Di dunia kita diberikan sama seorang pengusaha
Bapak saya akan bikin rumah nanti Pak. 3 tahun dibikin rumah, dilihat, udah mobilnya udah ada, semuanya lengkap semuanya. Ini udah ada, ini udah ada. Sampai apa namanya itu penunggu rumahnya pakai jilbab udah siap. Waduh, apakah girang gitu? Ya Allah, itu gambaran contoh di dunia. Ingat Pak, 2018 gini, sekarang ini udah 2022. Ayo nanti kita baca tasyakuran, kita baca salawat, kita baca maulidan, sekedar 10 orang teman-teman dari Bapak Salam, sudah selesai. Ini kuncinya, ini kunci mobil Bapak. Waduh, gimana tuh? Ini sekedar gambaran. Betul ini Pak, ayo kita ke sana. Nanti bukan rumah yang begitu yang dibuat dari keramik dan sebagainya. Itu bangunan-bangunan surga nggak ada batu-batu begitu. Batunya dari apa itu? Kita nggak nyambung. Masa batunya dari emas? Dan Allah jadi arsitekturnya. Apa nggak indah itu bangunan? Manusia yang bukan Tuhan, kalau dia benar-benar hebat, salut kita. Rumah 3 lantai, di bawahnya ada, di basementnya ada kamar lagi. Ya Allah, nanti arsitekturnya Allah. Untuk siapa itu rumah? Untuk orang-orang yang bisa menggembirakan 4 orang ini. Siapa itu yang pertama? Yang pertama Nabi mengatakan adalah man awa yatima, man awal yatima, orang yang menggembirakan, mengayomi anak yatim. Kok enggak yatim piatunya Pak? Seorang anak yang ditinggalkan ibu. Oh beda. Kalau piatu itu masih punya ayah, pendukungnya masih ada. Kalau yatim ini ayahnya enggak ada. Dan itu yang benar-benar bukan teori, enggak dirasakan. Ini Nabi rasakan. Nabi rasakan, beliau lahir udah enggak punya orang tua. Kita kan kamusnya, kaidahnya dunia ini jadi orang hebat, pendukung orang tua, pendukung keuangan, pendukung ilmiah, pendidikan, pendukung lingkungan. Orang tua kita masih ada, papa, mama masih ada, keuangan mendukung. Iya. Pendidikan jadi orang hebat mendukung. Kuliah di Amerika, orang hebat. Nabi di antara 4 nggak ada pendukungnya. Ayah nggak ada. Ibu umur 6 tahun Nabi ditinggal wafat sama uminya. 8 tahun ditinggal wafat kakeknya. Terus kita lihat. Maka Nabi tahu benar anak yatim itu. Sampai beliau sama mengatakan, ana wa kafil yatim ma'i fil jannah. Apa begini? Nanti aku bersama mereka yang mengayomi, menggembirakan anak yatim. Seperti begini. Tapi kita lihat anak yatim yang begitu, untuk mandiri dia. Kita kan biasa ngandelin bapak nggak ada. Nabi dibawa ke rumah pamannya Abu Talib. Kata Abu Talib bilang, kau jangan kerja apa-apa ya Muhammad. Paman udah cukup. Apa Nabi itu istilah orang kampung uncang-uncang kaki? Oh enggak. Nabi di pagi hari umur 9 tahun, umur 7 tahun cari kerjaan. Kerjaan yang terkenal di Mekah adalah gembala kambing. Kalau kita sini koran barangkali, apa tukang-tukang semir sepatu barangkali. Tanya, kamu bangun di mana? Punya siapa? Ini di sana. Kamu siapa namanya? Muhammad. Sana, tunjukin. Sampai itu yang punya kambing, kamu bisa nak? Bisa Pak. Betul? Iya. Ini sekelumit aja ya tentang Nabi umur 9 tahun. Itu diserahkan kambing dari 3, dari 4. Ini kambing pulang jam 3, jam 4. Bersih. Seminggu gemuk-gemuk itu apa namanya kambingnya. Apa enggak girang itu yang punya kambing, bosnya itu. Ditambahin upahnya.
Sampai ini bosnya ini, saya lupa itu yang punya kambing, sampai dia bilang sama pengangon-pengangon yang lain, kalian lihat nih Muhammad, kambing aku sehat-sehat, kambing aku bersih-bersih, kalian ini gimana sih punya kangonan yang aku tiap hari Sabtu sore aku gaji, tapi kambingku lihat begini nih, pada kurus-kurus, pada batuk-batuk semuanya, ini kayak Muhammad begini. Nah iri tuh. Itu dari mulai pekerjaan itu sampai Nabi di stop, karena banyak orang yang niat jelek disaingin. Ya Allah, uangnya nggak ada, dikasih pamannya. Kita cerita ini Nabi Muhammad masih kecil, bukan uncang-uncang kaki mentang-mentang paman, bukan kayak kita. Paman beliin HP paman ya, tenang nak. Enggak. Terus bekerja sampai ke Basrah, sampai Nabi berniaga dagang. Si yatim yang kita kira nggak punya kebolehan, tapi akhirnya dia menguasai dunia. Makanya Nabi mengatakan dalam ayat dipertegas lagi, fa'amal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan kau bentak-bentak. Lain rasanya dengan anak yang punya orang tua. Oh, Nabi rasain banget. Sekelumit cerita lagi waktu Idul Fitri, jam-jam 9 selesai sholat Idul Fitri, ada seorang anak nangis. Itu hadisnya sahih. Ditanya sama Nabi, ini anak gak kenal kali itu Nabi Muhammad. Nak, kamu kenapa nangis nak? Kayak anak-anak yang lain tuh, lihat. Bagaimana saya gak nangis pak? Dia gak tahu ini Rasulullah. Dan itu cerita itu dibahasa Arabkan dan dibuat satu qasidah oleh orang Mesir, apa Libanon itu yang baca, Palestina. Bisa nangis kita, subhanallah. Waktu Nabi tanya, kemana bapakmu? Kemana? Ayahku wafat. Mata abi, ya Allah, ayahku wafat perang bersama Muhammad SAW. Dia nggak tahu Nabi Muhammad. Aina ummak, ibumu mana? Wa ummi tazawwajat, ibuku sudah kawin. Dan aku punya harta dibawa oleh suami dan ibuku dibawa semuanya. Ini sekelumit tentang itu ya. Itu kalau ada kaset bagus, waduh bisa nangis tuh lagunya. Kamu tinggal sama siapa nak? Di mana aja tempat saya di situ pak. Dia nggak tahu. Baik, ayo pulang. Ikut aku yuk. Itu dalam syairnya, ayo ikut aku. Saat itu dikenalin, ya Fatimah, ya Abah, nak, ini anggap Fatimah adalah saudaramu. Ya Allah, ini Aisyah jadikan ibumu nak. Ya Allah, Hasan Husain saudaramu. Aku adalah ayahmu. Bapak siapa? Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah itu benar-benar terasa sampai benar-benar, aku bersama orang yang ngayomi anak yatim. Aku berasa benar anak yatim. Anak yatim itu masa-masa sebelum balik ya. Kalau umur-umur kita sekarang ini umur 9 tahun. Umur-umur yang masih anggap gimana sih orang pada, aku dong dibeliin ini oleh ayahku, aku nggak punya. Jangan sampai riwayat kita menangiskan anak yatim itu aras yang ada di atas langit goncang sampai malaikat mengatakan, siapa yang menangiskan anak yatim ini? Ayat wadduha wa amal yatima fala taqhar, ayat. Jadi karenanya jamaah sekalian, kesepakatan para ulama-ulama khususnya di Indonesia ya, itu mereka cari anak yatim, tapi bukan harus 10 Muharram saja. Anak yatim yang gak punya uang bulan apa kayak ya kita rogoh kantong kita kasih. Jangan tuh anak yatim di bulan lain, Pak, kenapa kamu nangis? Mau sekolah gak punya jajan. Oh nanti bulan Muharram ya. Yang bulan sekarang sungguh lama kan bulan Muharram, nantinya nak ya. Bukan jadi hari upacara ini. Punya kapan aja kasih.
Ini ada bapak-bapak rajin banget, tiap pagi 3 hari sekali datang. Oh, mana Pak Haji? Ini Pak Ustadz, pada subuh saya beli nasi uduk. Anak yatim mau sekolah siang Agustus. Kadang seminggu sekali di situ. Hebat juga nih bapak. Nggak taunya ibunya masih muda. Pantas. Saya juga nggak kalah saing, pengen juga begitu. Rajin banget kita, namanya ada udang di balik bakwan namanya itu. Ibunya masih muda, masih umur 31. Ada juga nih anak yatim di Kampung Melayu. Ibunya lumayan. Jadi anak yatimnya umur 53. Hitung aja dah ibunya siapa itu. Kalau mau gendong-gendong tuh ibu dah. Ya kita nggak kudu begitu. Nah kalau kita nanti mungkin punya uang, kasih itu usap kepada anak yatim. Itu ada hadisnya. Itu menggugurkan kita punya dosa sebanyak rambut itu. Tuh ngasih yang sesuai Pak. Kasih yang sesuai. 100.000 dah, itu sesuai. Anak yatimnya usap kepalanya. Kasih 5.000. Kepala anak yatim diunyeng-unyeng. Ya Allah, Pak udah Pak, pusing Pak, saya pusing Pak. Ini ada lagi yang memberi genit juga, emang modalnya genitnya kayak saya gitu. Anak yatim digendong ibu muda, bukan kepala anak yatim, dia bukan kepala ibunya. Kesasar Pak Ustaz. Salah tangan. Ya. Jadi jamaah pertama anak yatim tuh, ya bagusnya kita yang datengin. Kalau ada panitia boleh juga untuk kumpul, tapi bagusnya kita datang. Assalamualaikum, mana sih ini Hasan? Nggak harus duit sebetulnya sih. Apapun yang girang anak yatim, handphone juga digirang boleh, sepeda girang boleh. Batas umur 9-10 tahun lah, sebelum balik. Ini jangan predikat yatim sampai SMA yatim. Udah kumisan yatim. Anak yang butuh kasih sayang. Ini saya hadir anak yatim di Pulau Gadung. Itu anak yatim. Ini lo yatim mau bapak yatim ini. Gede banget tuh begini, jenggotan begini. Waduh. Ada lagi anak yatim pakai jilbab. Nah, ini umur berapa? Gue juga mau kawin sama lu, ini lu gede. Jadi bukan predikat anak yatim. Nah ini gini anak yatim semua ini. Diatur. Haji Ishak anak yatim, Pak Untung anak yatim. Nah, saya juga anak yatim. Nah udah habis yatimnya. Jadi biar gantian nanti dia udah gede, terus lagi dia punya usaha, santuin lagi anak yatim. Tuh jadi ini kalau bisa 10 Muharram, ya kira-kira anak yatim tuh yang punya anak yatim. Memang Pak, yatim itu wataknya beda Pak. Ya ujian bagi kita yang bukan anaknya, karena bapaknya adalah kita. Pertama ujiannya, pertama anak yatim. Kedua yang jadi berkah rumah itu ya, yang saya pernah bilang, ibu, orang tua yang udah tua atau mertua. Ya Pak, bapak jajalin dah, mertua kek, orang tua kek. Di rumah kita umur 89 kek udah pikun, dia harus sabar. Dia pipis di situ, itu di situ. Ya Allah, kalau cucunya, kalau mantunya sabar, rumahnya berkah. Ujiannya berat. Sampai ngomong tuh mantunya bilang, ini malaikat Israel gak mampir ke sini ya. Udah kagak sabar. Anak yatim, wah coba deh jadi ustadz ngajarin anak yatim sama anak yang gak yatim. Kalau pakai bahasa kasar, bader anak yatim Pak. Mbak, gini, yang mana ustadz? Kita mau ngomel anak yatim, gak diomel, badernya bukan main. Ujian bagi pembimbing, bagi pendidik, bagi guru. Ibunya gitu juga, ibunya tuh harus sabar, jangan tangisin Bu. Ujian pertama anak yatim berat ujian, yang kedua tadi orang tua, yang ketiga kucing liar tuh. Di rumah kita, waduh, dia kalau udah buang air itu baunya se-RT, harus sabar kita. Itu binatang yang di zaman Nabi dibanggain. Ada seorang namanya Abdurrahman, diganti namanya Abu Hurairah.
Nah, jadi pertama yatim. Yang kedua yang harus kita perhatikan, ya, siapa itu? Yaitu warahimad dhaif. Ya, berikan kasih sayang perhatian kepada orang dhaif, orang lemah ekonomi, termasuk piatu masuk ke dhaif. Anak-anak yang tinggal ibunya yang butuh masuk, orang miskin masuk. Saya bilang begini, kita ini dapat duit, kita ini dipakai baju, kita ini orang kaya, semuanya. Turzakuna bidu'afaikum au kama qala Nabi. Ada makna begitu. Kamu dapat rezeki itu adalah sebabnya orang-orang du'afa kamu. Lah gimana itu? Rinciannya, kamu makan nasi kan orang kaya? Iya Pak, yang mahal kan? Betul Pak. Itu nasi asalnya apa? Beras Pak. Di mana ditanam? Apa di Monas? Apa di Jakarta? Di kampung. Siapa yang nanam? Orang duafa. Kalau petani-petani nggak duafa, petani-petani orang kaya ngapain dia ke sawah? Sebab orang-orang duafa, petani-petani ingin mendapatkan uang, dia tanam itu padi. Kamu jadi sehat-sehat makan padi. Sebab apa? Jerih payahnya si kaum duafa. Kamu pakai baju, siapa yang jahit itu? Kalau penjahit-penjahit yang gak duafa, gak lemah ekonomi, ngapain dia jadi penjahit? Kamu naik motor, kamu naik mobil, isi bensin gak? Iya. Kalau gak duafa tukang bensin, ngapain tukang bensin dia? Direktur gak mau jadi tukang bensin. Sebab ada duafa tertolong kau punya kendaraan terisi bensin. Rambut kamu gondrong, siapa yang nyukur itu? Apa menteri yang nyukur? Kaum duafa. Kau bangun rumah semuanya, keneknya, tukangnya, mandornya, karena kaum duafa. Kalau mereka perkaya, nggak mungkin jadi tukang, nggak mungkin mereka jadi kenek. Ngapain gue jadi kenek? Berat-berat, apalagi masa-masa ngecor. Jadi semua yang kita nikmatin itu sebab jerih payahnya siapa? Kaum duafa. Jalan-jalan raya yang kita lewatin itu, kalau nggak kaum duafa, siapa yang kerja? Dan ada satu hadis begitu, kamu diberikan kehebatan kamu karena sebab kaum duafa. Kita cantik, si perempuan bini kita, karena ada orang jelek. Kita kaya, karena ada orang miskin. Kita alim, karena ada orang bodoh. Kalau kaya semua, siapa yang paling kaya? Kalau orang cantik ganteng semua, siapa si cantik si ganteng? Jadi oleh karenanya kaum duafa itu tuh boleh hari-hari itu. Ya alhamdulillah sekarang ada istilah Jumat berkah kan. Ya ada istilah kasih-kasih. Saya amat angkat tangan kalau ada orang kaya di pinggir-pinggir ngasih. Iya Pak, ngamen-ngamen tuh kaum duafa. Memang orang kalau udah pelit susah Pak. Udah pelit ya Allah. Orang udah pelit kikir. Kopi yang udah 3 kali diseduh lagi Pak. Yang penting masih hitam. Saya bilang, lu pelit, lu ke tulang-tulang lu. Kopi udah ampasnya enggak, ya tar. Ngapain? Besok seduh masih, yang penting pakai gula. Ya Allah Rabbi. Apa rasanya? Ya, yang jadi orang pelit, orang kalau pelit ada yang doain. Orang kalau pelit kikir, kucing ada menit mukanya. Jadi kaum duafa. Dan orang-orang yang duluan masuk surga kaum duafa, orang-orang miskin duluan masuk surga. Nggak ada persoalan nanti dia waktu di hisab di hari kiamat. Silakan, ayo Anda masuk. Kalau saya duluan Pak, malaikat silakan. Apa yang aku hisab kalian? Masuk ke surga, masuk ke surga. Masuk, udah masuk. Wow, tuh menteri-menteri itu, wow, pengusaha-pengusaha tuh, konglomerat belakangan itu. Belakangan dari mana duit kamu? Waduh, belakang. Udah berapa ratus tahun nikmatin surga. Kalau bersih bener orang kaya, baru orang kaya belakangan. Paling dulu orang miskin. Makanya Nabi doanya, Allahumma ja'alni miskinan wahsurna ma'azumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Itu jarang doa begitu dibaca. Kita kalau suruh pilih di dunia mendingan jadi orang miskin orang kaya Pak. Kaya juga.
Padahal mohon maaf, orang kalau kaya bisa kan tensi kesombongan naik. Oh, sombong orang kaya, kecuali ilal amanu ya, kecuali orang kaya orang beriman amal soleh, ini lain. Kalau nggak ada iman, nggak ada amal soleh, rata-rata orang kaya nggak beriman, nggak ibadah, nggak soleh, pasti setelannya itu bajunya sombong, ngomongnya tinggi. Kecuali orang kaya yang beriman ya, sholat masih berjamaah, suka dengar ceramah. Orang kaya yang tawadu. Tahu tawadu artinya? Tawadu nggak tawadu artinya? Artinya tawadu tahu warna duit. Jadi merendah. Itu ilal ladzina amanu. Tapi orang kaya yang mohon maaf, yang cuman andalan dunia aja, dekat masjid nggak ke masjid, mohon maaf ya. Saya nggak sebut. Apalagi ucapan ulama, apalagi ustadz, dia udah dihitung, ustadznya miskin, dihitung gitu pak, ustadz masih pakai Vespa, Vespanya kemarin nggak bunyi, gitu. Jadi dilihat tuh barometernya tuh ustadz itu dari dunia. Lihat ustadzmu itu pakai sandal jepit aja, aduh, jangan dengerin gitu. Ini orang-orang sombong gitu pak. Kalau orang kaya yang benar-benar beriman, lain, duitnya itu kayak keran. Mau umroh ya, aku tambahin nih untuk beli korma 10 juta. Ya Allah, beli korma 10 juta. Mau kawin kapan? Besok pak, sama perempuan. Iya pak, ini nambahin untuk nikahan malam pertama 50 juta ya. Orang kaya begitu doain tuh. Enak banget. Wow, itu tuh. Ada orang kaya, pak saya mau nikah pak, bantu-bantu ke pak. Lu kalau miskin baru ingat gua lu. Ya, udah dihina kita, ya Allah, doain ke? Kagak pak, doain pak saya mau nikah pak. Kapan mau nikah? Minggu akan datang pak. Ya barangkali bakal beli baju dalam pak. Nggak usah, udah potongan orang miskin mau dijelek. Ya Allah, orang kalau udah kaya setelannya itu sombong ya. Coba bapak lihat dah. Nah jadi ini rizki yang kita nikmatin semuanya dengan sebab jerih payahnya orang-orang duafa ya, santunin mereka, girangin mereka kaum duafa. Alhamdulillah Abu Salam punya program memberikan duafa setiap hari Selasa itu. Orang-orang jompo, janda-janda yang udah pada tua-tua, pada girang-girang dapat di 75.000. Ya Allah, makanya berkah bener. Orang-orang tua ininya bakal ininya itu duafa tuh, miskin dua-dua. Yang ketiga siapa? Wa asfaqa ala walidayh, sayangi kalau masih punya orang tua. Jangan orang lain aja kamu belikan enak-enak, pacar lu aja dibeliin bakso yang mahal-mahal. Tuh mama tuh beliin yang bagus. Ibu yang masih ada, bapak yang masih ada, beliin kain yang mahal, kain BHS biar ngerasain yang enak. Kamu duitnya banyak kan? Bapak masih ada, masih Ustaz, salat di mana? Bagus salah, beliin kain yang mahal, yang apa namanya itu, yang benang 210 BHS, wow, itu 2,5 juta, beli di Gersik. Jangan bapak lu pakai gajah nongkrong mulu. Ya, emang sih pakai kain apa aja yang murah, diajak tahlilan pasti dapat berkat. Kita pakai gajah nongkrong kayak atlas, kayak ajak tahlilan dapat berkat nggak pak? Dapat. Tapi sekali-kali orang tua kita tuh yang masih punya orang tua nih, beliin baju koko yang bagus. Tuh, ya jangan beliin baju koko, kancing udah hilang 3, ya Allah. Sian pakai meniti 3 biji sini. Aduh, sayangin orang tua, ajak makan yang enak. Mama, yuk kita ke sana yuk, makan di sana yuk, sederhana. Pak, semuanya lauk keluarin. Ayo pak makan. Ini mana tuh? Ikan kakap, gadoh, jengkol, gadoh. Jangan pakai nasi pak, makan semuanya. Biar girangin. Yang punya orang tua girangin. Yang kita keluarkan 3 juta bakal bapak sama ibu, Allah ganti, bener pak. Saya berani mengatakan, saya pernah begitu, diganti sama Allah. Yang masih punya orang tua nih, yang masih punya orang tua, besok 10 Muharram ajak orang tua. Punya mobil, ajak muter-muter Jakarta, terus muter. Nah, tuh naik itu tuh,
Nah, apa namanya tuh tol yang Jakarta tuh, yang ke jurusan ke sana tuh, yang ke bandara, muter aja tuh, nggak bayar-bayar tuh. Sampai Ramadan balik lagi terus. Wah, di mobil beliin permen, beliin biskuit, jalan-jalan, nggak bayar itu. Selama bensin masih ada, muter terus, nggak turun ke Cawang, terus lagi, lanjutin lagi. Biar orang tua girang. Ya, jangan orang tua, ya Allah, warga digirangin. Orang tua di rumah nasi goreng udah mengkudu doang, ya Allah. Gue pengen makan nasi McD, beliin. Yang anget tuh, yang apa namanya, yang ayam masih nih, Pak, makan nih. Mama senang makan apa, Ma? Pak, saya mau kerja nih beli bakso. Toge goreng ya, nih beli toge goreng 1 juta. Waduh. Kayak apa 1 juta, dikasih pikul-pikulannya. Girangin, bener-bener. Kita punya orang tua, yang masih punya orang tua yang di kampung, pulang besok hari Minggu, yang udah meninggal dunia ditangisin. Ya Allah, ini ada, maaf nih cerita doang, ada orang miskin, anaknya namanya Udin. Ini Udin badar banget, Pak, nakal banget. Itu anak 2, yang laki, yang 1 Udin. Kata bapaknya bilang, Udin mana Udin? Kata bapaknya, gue pura-pura sakit. Din, apa? Gua napas gue nyesek nih, Din. Ya Allah, kalau gue mati lu jaga ya adik lu ya. Pak, jangan begitu dulu, Pak. Bapak makan apa, Pak? Kata bapaknya, lihat si Udin, kalau gue lagi sakit ada aja ditawarin. Kamu mau makan apa, Pak? Enggak, Din, napas gue nyesek, Din. Ya Allah. Pak, jangan mati dulu, Pak, sebelum kawin. Mau makan apa aja, Pak? Lu nawarin, gue pengen banget makan pepes tai burung, Din. Bapaknya enggak aja, pepes teri kayak, Pak, pepes ikan mas kayak ada, saya beli. Enggak, kalau lu taat mau jadi bakti sama orang tua, lu cari itu. Gua mati juga nih, Din. Iya. Si Udin keluar di Cipinang. Yang dulu kan di Cipinang banyak banget yang miara burung dara. Diambil daun pisang, dikumpulin itu semuanya, kotoran tai burung. Diambil, mohon maaf ya, genteng, dipepes setengah jam. Datang Udin, Pak, bapaknya pura-pura tidur, nggak sakit, pura-pura. Gue pengen tahu nih Udin. Nah, Pak Din, nih Pak, udah matang nih. Apaan tuh, Din? Pepes tai burung. Bener, iya. Ambil sendok, Din, sendok. Dan, nih Pak, nih saya cobain, Din, coba. Gimana, Pak? Lu kan yang masak, tahu rasanya. Masa gua yang udah tua begini, rasanya gimana itu? Cobain dulu. Ya, cobain. Lu mau bakti nggak sama gua? Lu bakti, gua cobain. Ya Allah, apa nggak banyak. Ayo gua mau lihat. Makan sama si Udin. Apa, Din? Nggak enak banget, Pak. Nah, lu yang sehat nggak enak, bagi gua yang sakit, Din. Jadi kalau mau orang tua nawarinnya lagi sakit, lagi berkeringat, ini pelit banget sama orang tua lagi sakit macam-macam. Jadi kalau punya orang tua sayangin tuh. Yang ketiga, ya, yang keempat terakhir, warafiqa bimamlukihi, sayangin juga orang-orang yang kerja sama kita. Mamluk zaman Nabi itu adalah budak. Ya, kita punya asisten, ya, girang-girangin supir kita, pembantu kita di rumah ada 2, girangin juga mereka. Nah, inilah sekedar untuk menambahkan wawasan orang-orang yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.